Petugas Basarnas terus melakukan pencarian dan melakukan pendataan korban yang berhasil ditemukan. Hingga Kamis sore, berdasarkan pendataan ulang, jumlah korban yang sudah ditemukan sebanyak 34 orang dengan rincian 28 korban selamat, 6 meninggal dunia. Sebelumnya dari data sementara petugas menemukan 35 orang dan berubah menjadi 34 orang lantaran adanya nama ganda. Hingga saat ini jumlah korban yang belum ditemukan masih dilakukan pendataan di Basarnas Surabaya. Pemirsa, sebanyak 31 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih dalam pencarian. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk membantu proses pencarian para korban. Satpol Polairut, Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim pun diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara itu, menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 28 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini, tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian 31 orang korban lainnya. Pemirsa, Kepala Basarnas menyebut tim SAR sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Distres itu disampaikan, jadi distres disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara masalah keberadaan korban. Ada 2 kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di 2 itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group. Dan memang yang kita berangkatkan adalah personel-personel yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam bahkan sampai di 200 meter salah satu yang kita kirim ke sana. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Eris terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana proses pencarian dan sudah berapa banyak korban yang ditemukan, Eris? Ya, Dianda dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di posko SAR Basarnas yang berada di salah satu sudut di Pelabuhan Ketapang SDP. Dan memang dari tim pencarian, dari tim gabungan SAR telah membuahkan hasil, jadi telah menemukan 3 orang penumpang dengan keadaan selamat, dan hingga saat ini total sebanyak 30 penumpang kapal selamat yang berhasil dievakuasi, dan ada sekitar 21 penumpang kapal sudah diserahkan kepada pihak keluarga, dan itu berada di Pelabuhan Ketapang, dan 7
penumpang selamat lainnya berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan saya bisa menunjukkan bahwa di posko SAR Basarnas ini juga telah mencatat data. Jadi sebanyak 30 penumpang yang telah dievakuasi dan diselamatkan. Dan memang hingga saat ini masih terus dilakukan penyesuaian nama, karena sempat tadi ada satu nama yang ternyata belum diketemukan, namun sempat tercatat, sehingga diganti dengan ditemukannya 3 penumpang kapal yang diselamatkan. Dan ada 6 penumpang kapal yang ditemukan telah meninggal dunia, dan salah satunya balita berusia 3 tahun. Sehingga total dari penumpang kapal yang sudah diserahkan sebanyak 28. Demikian, Denda. Baik, Eris, kemudian bagi korban yang sudah diselamatkan, ini dibawa kemana selanjutnya? Ya, sore tadi memang sebanyak 21 penumpang kapal yang telah dipulangkan, dikirim ke Pelabuhan SDP Ketapang, langsung dijemput oleh pihak keluarga karena memang mereka sudah menunggu sejak dini hari tadi. Namun demikian, sebelum diserahkan, mereka semua dilakukan pemeriksaan oleh tim medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian. Baik, terima kasih Eri Sutomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selanjutnya kita akan menuju ke Inyoman Sudika. Inyoman, bagaimana suasana di Pelabuhan Gilimanuk malam hari ini? Baik, Diana dan juga pemirsa, dapat saya laporkan dari Pelabuhan Gilimanuk, baru saja diberangkatkan 6 jenazah korban yang meninggal dunia dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan menggunakan kapal Jumbo 6. Ini baru saja berangkat dari belakang saya menuju ke dermaga, dan nanti penyerahan ke-6 jenazah ini akan dilakukan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Demikian sementara, Jana. Baik, sementara itu untuk operasional penyeberangan kapal feri di Gilimanuk, apakah sudah kembali normal atau masih terganggu dengan adanya upaya evakuasi saat ini? Pantauan dari Kamis pagi, memang penyeberangan lintas Gilimanuk Ketapang secara umum tidak terganggu ya, masih seperti biasa. Baik itu dari Ketapang ke Gilimanuk maupun sebaliknya masih berjalan normal. Namun di dalam pelabuhan sendiri kendaraan cukup padat karena memang cuaca di perairan Selat Bali cukup buruk, itu sebenarnya mengganggu pelayaran, namun bukan berarti imbas dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama ini. Baik, terima kasih Inyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan sebelumnya ada Eri Sutomo dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di Pantai Candi Kusuma, Jemberana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jemberana, Bali. Orang di situ banyak kan, yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik juga. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame, kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau kebalik. Balik dah.
Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kapal yang ditumpangi 53 orang dan 12 orang kru serta 22 kendaraan tersebut mengalami distres atau kondisi bahaya pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. 15 menit kemudian, yakni pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam. Sementara proses evakuasi dilaporkan menghadapi tantangan karena kondisi angin kencang, gelombang laut yang tinggi, serta arus kuat di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, aktivitas penyeberangan Gilimanuk Ketapang masih berjalan normal. Aktivitas bongkar muat semua dermaga berjalan seperti biasa. Beginilah pemirsa situasi penyeberangan di lintas Gilimanuk Ketapang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Seperti yang terjadi di dermaga LCM Gilimanuk, aktivitas penyeberangan maupun bongkar muat berjalan normal seperti biasa. Kapal tetap menjalani aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Diketahui hingga saat ini upaya evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir perairan selatan Jembrana. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya. Pihaknya langsung perintahkan pencarian korban sampai maksimal. Sejauh ini helikopter dan puluhan kapal sudah dikerahkan untuk mencari korban. Kita berduka bagi mereka yang dari laka laut ini ternyata terkonfirmasi ke saya jam 9.49 menit yang lalu ada 4 meninggal dan yang sedang dicari 39 orang. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Termasuk nahodanya yang sudah dapat diselamatkan ya per tadi pagi. Kira-kira gitu. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS sangat produktif. Bahkan dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, masa kawal sidang hasto mantan Sekjen PD Perjuangan mengepung Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis siang. Dan hakim harus bebaskan Hasto. Masa kawal sidang hasto memadati jalan raya di depan Pengadilan Tipikor untuk mengawal jalannya persidangan mantan Sekjen PD Perjuangan.
Aksi ini sekaligus mengawal sidang ke-19 yang beragendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Jimmy Fajar, koordinator aksi, mengatakan masa akan terus mengawal hingga sidang putusan. Apabila ada intervensi pada sidang, maka ia akan mendatangkan massa yang lebih banyak dari daerah untuk masuk ke Jakarta. Tidak pernah bisa, walaupun kalian menggunakan elemen negara. Hari ini kita baru hadir sekitar 607 orang dan sampai menjelang keputusan pengadilan itu teman-teman dari daerah akan masuk ke dalam Jakarta dan akan mengawal jalannya persidangan di pengadilan negeri ini. Aksi ini akan sampai kapan? Sampai hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan. Jika hakim memutuskan berdasarkan titipan atau intimidasi, itu akan kita lawan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyalami Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi usai dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Momen Hasto menghampiri tim Jaksa Penuntut Umum KPK ini terjadi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menutup sidang dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Juga dalam tuntutan kami, di mana setelah itu Hasto menghampiri tim kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, jaksa menilai Hasto terbukti melakukan 2 tindak pidana, yakni turut serta dalam dugaan suap Harun Masiku dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menuntut Hasto untuk dihukum 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Yakni penyidik tidak dapat memantau posisi Harun Masiku saat akan dilakukan tangkap tangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah 7 jam melakukan penggeledahan, penyidik KPK mengamankan koper berisi uang sekitar 2,8 miliar rupiah serta 2 pucuk senjata api dari rumah pribadi Topan Ginting, tersangka kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumut. Rumah Topan Ginting yang berada di kompleks perumahan mewah Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, diperiksa sejak pagi. Dari hasil pemeriksaan, penyidik KPK berhasil mengamankan koper berisi uang sekitar 2,8 miliar rupiah serta 2 pucuk senjata api. Selama penggeledahan berlangsung, rumah dijaga ketat oleh petugas bersenjata lengkap. Sebelumnya, Topan Ginting telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi.
baik juga. Wal haramah. Haramuka. Wal amhalin. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS sangat produktif. Bahkan dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Anda kembali di Newsroom pemirsa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, menerobos masuk dan mengganggu rapat tertutup antara Kapolda Yogyakarta dan Komisi 3 DPR. Ia menuntut teman-temannya sesama mahasiswa UGM dibebaskan. Tio membentangkan poster bertuliskan "Bebaskan kawan kami" di hadapan Kapolda DIY dan anggota Komisi 3 DPR RI di Mapolda DIY kemarin Rabu. Tio pun mengungkapkan bicara hukum jadi tak berguna apabila keadilan tak ditegakkan. Aksi ini dilakukan karena BEM UGM menuntut pembebasan rekan-rekannya yang ditahan usai aksi demonstrasi Hari Buruh di Semarang dan Jakarta Mei lalu. Kita ke kasus ijazah Jokowi, pemirsa. Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Barreskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA pun menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang hari ini. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi yang digelar Rabu ini ditunda oleh Barreskrim Polri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri, dan juga Ahmad Kozinudin. Selamat malam Pak Arianto dan Pak Ahmad Kozinudin. Selamat malam Mbak Diandra. Baik, kita ke Pak Kozinudin terlebih dahulu. Pak, bagaimana tanggapan Anda terhadap penundaan gelar perkara khusus ini? Kan dibilangnya oleh Barreskrim minta di-reschedule oleh TPUA, tapi karena ada sejumlah nama yang dilibatkan begitu. Tapi TPUA bilang mereka tidak meminta di-reschedule. Ini sebetulnya bagaimana, Pak? Jadi begini kronologisnya, di 26 Juni yang lalu memang TPUA melalui Rizal Fadila dan Azamkan mengirimkan surat permohonan untuk diajukan gelar perkara khusus, dan di dalamnya juga memuat agar bisa dihadirkan sejumlah nama ahli-ahli yang akan dilibatkan dalam proses gelar tersebut. Lalu tanggal 4 Juni, Biro Wasidik Mabes Polri sudah mengirimkan surat, pada pokoknya telah menerima surat permintaan itu, dan dalam poin keduanya menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian terakhir pada Kamis 3 Juli yang lalu memang TPUA melalui Dr. Egy Sujana SHMSI diundang oleh Biro Wasidik pada Kamis 3 Juli untuk melaksanakan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Nah, karena belum memuat nama-nama yang dimohonkan dalam permohonan sebelumnya, maka TPUA melalui Rizal Fadila dan Azamkan memang mengajukan nama-nama yang diharapkan bisa dilibatkan dalam gelar perkara khusus di Kamis 3 Juli. Namun tindakan dari Biro Wasidik melakukan penundaan begitu. Tentu saja penundaan ini adalah kewenangan otoritatif dari Biro Wasidik, bahwa dalam proses gelar itu TPUA memang meminta agar bisa dihadirkan sejumlah ahli dan pihak-pihak yang akan membantu proses gelar tersebut, tidak hanya Egy Sujana saja, ini memang usulan gitu. Begitu klarifikasi. Tapi betul Pak, benarkah penundaan gelar perkara ijazah ini pihak TPUA yang minta? Karena Barreskrim bilangnya seperti itu. Ya, jadi TPUA mengajukan sejumlah nama dan kemudian Barreskrim menindaklanjuti dengan melakukan penundaan. Kira-kira begitu. Baik, kalau dari Pak Arianto sendiri, Pak Arianto, apa sebetulnya alasan penundaan gelar perkara khusus hari ini? Saya sendiri nggak tahu ya, saya nggak ikut. Saya tidak ada di Mabes Polri dan saya tidak nanya-nanya apakah ditunda. Yang saya dengar tadi bahwa ditunda gitu aja. Saya salah satu peserta, saya telepon, jadi nggak. Jadi ternyata dibilang ditunda Pak gitu. Nah saya jadi nggak ngerti juga pengundurannya itu. Tapi bagi saya sih pengunduran ataupun tidak itu saya lega ya, karena ini kan proses gelar terbuka ini akhirnya kan dilaksanakan oleh Barreskrim ya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa komitmen Barreskrim sesuai dengan saran saya dulu itu memberikan gelar terbuka itu yang dulu nggak sempat dan sekarang disempatkan gitu, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan itulah. Baik. Itu aja kalau poin saya dari saya. Baik Pak Arianto, tapi ada informasi tidak gelar perkara khusus ijazah Jokowi hari ini kan ditunda begitu. Siapa yang meminta kemudian, karena pihak Polri itu bilang kalau permohonan penundaan ini yang minta pihak TPUA, tapi pihak TPUA membantah bahwa penundaan bukan dari pihak mereka. Tanggapan Anda seperti apa? Saya tidak tahu Pak.
itu tadi berita itu kan bertentangan juga. Saya juga tidak tahu mana yang benar gitu. Tapi bagi saya masalah penundaan gelar perkara ini, saya pikir gelar perkara itu kan dulu dimintakan oleh pihak dari yang menggugat dulu ya. Dan kemudian dikabulkan oleh Pak Siddiq gitu. Dulu saya ragu-ragu apakah Pak Siddiq itu mau lakukan apa tidak. Tapi ternyata setelah ada pengarahan dari Pak Kapolri yang ini akan dilaksanakan secara terbuka dan dikawal oleh eksternal, rupanya ini dilaksanakan gitu. Tapi kemudian ada penundaan, saya sendiri baru tahu tadi pagi dari salah satu seorang peserta yang saya tahu itu diundang, saya tanyakan, Pak kelihatannya ditunda nih Pak, gitu. Jadi saya nggak ngerti siapa yang menunda dan kenapa ditunda ini saya nggak tahu. Baik. Pak Khosinuddin, dari gelar perkara khusus ini, nantinya apakah ada fakta-fakta atau bukti baru yang akan disampaikan oleh TPUA? Jadi prinsipnya kan gelar perkara khusus itu kan menggelar perkara, ya ini menjelaskan seluruh tahapan, proses, dan prosedur yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, hingga akhirnya Barreskrim Mabes Polri mengambil kesimpulan menghentikan proses penyelidikan dengan dasar bahwa apa yang dipersoalkan, yakni ijazah Saudara Joko Widodo disebut identik. Nah saat itu kan kita persoalkan kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu melakukan pelanggaran dua hal ya. Pertama pelanggaran terkait kewenangan. Ya ini terjadi abuse of power di mana di dalam KUHP itu kewenangan dari penyidik dalam ini Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya untuk menghentikan penyidikan yang produknya SP3. Tidak ada satupun dasar di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada pihak penyidik dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri untuk menghentikan penyelidikan. Penyelidikan itu hanya disimpulkan kalau memang belum bisa ditingkatkan, ya berarti belum begitu saja. Sehingga suatu saat jika ada bukti yang bisa meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, tetap bisa ditindaklanjuti, bukan berarti kemudian penyelidikan itu disidik. Yang kedua, selain masalah kewenangan, yang kedua masalah proses. Ya ini apa? Substansi yang dilakukan oleh Barreskrim itu walaupun itu dalam tahapan penyelidikan, tapi sudah masuk ke pemeriksaan bukti-bukti sampai dengan tes laboratorium forensik, yang sebenarnya itu sudah masuk tahapan proses penyidikan. Sehingga itu prematur dan kami dulu membaca ini adalah motif untuk melegitimasi ijazah meminjam otoritas Barreskrim, di mana Barreskrim akhirnya menegaskan bahwa ijazah tersebut identik yang kemudian dibahasakan kepada publik sebagai asli. Yang ketiga, kami melihat tidak ada apa yang disebut oleh Pak Kapolri sebagai satu tindakan penyelidikan yang menggunakan pendekatan scientific crime investigation yang salah satunya tentu harus transparan, dan kami tegas menyatakan saat itu tidak bisa menerima hasil apa yang dilakukan oleh Barreskrim berupa penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo karena prosesnya tidak transparan, tidak egaliter, tidak kredibel, tidak akuntabel, bahkan tidak profesional karena tadi proses-proses yang dilakukan oleh Barreskrim tidak memenuhi apa yang diatur dalam norma hukum acara dalam proses penyelidikan tidak pidana, ya ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan hari ini ketika Barreskrim Mabes Polri melalui Biro Wasidiknya menindaklanjuti permohonan dari kami untuk melakukan apa yang disebut sebagai gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019, tentu yang pertama kami berikan apresiasi karena ini kan tidak lepas dari mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Yang kedua, soal kewenangan untuk melakukan penundaan kami hormati karena bagaimanapun yang punya gawe itu Barreskrim. Kami diundang, jadi kami hanya mengikuti. Kalau Kamis 3 Juli ya kami laksanakan, diundur Rabu 9 Juli insya Allah kami laksanakan. Namun yang jadi perhatian, bahwa kami memang sedang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kontrol terhadap proses gelar perkara tersebut, termasuk sedang berdiskusi dengan sejumlah ahli untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Pak Khosinuddin. Terakhir Pak Arianto, lantas kapan rencananya gelar perkara khusus ini akan dilakukan Pak Arianto? Itu tadi katanya ada berita itu tadi diundur sampai tanggal 9 itu tadi. Untuk gelar ulangnya itu. Nah, kalau saya nggak salah dengar ya. Tapi gini Mbak, saya ingin meluruskan ya tadi ya, komentar daripada Pak Khosinuddin tadi ya. Dia kan mengatakan Barreskrim melanggar ini dan sebagainya ini ya. Saya ingin luruskan ini, saya terpaksa meluruskan karena yang membuat perkap mengenai masalah penyelidikan itu saya dulu ketika saya Kadipinkum. Nah itu memang di dalam KUHP itu tidak ada diatur mengenai bagaimana tata cara penyelidikan. Nah dari
pemahaman saya apa yang dilakukan oleh Barreskrim selama ini tidak ada yang dilanggar itu, sehingga dia tidak melanggar kode etik, tidak melanggar disiplin, hanya karena ini kasus ini kasus gede gitu ya, sehingga tidak kurang transparan kemarin ketika mau menghentikan penyelidikan itu, kemudian langsung dihentikan saja, padahal saya juga sudah nyarankan, Dek, kalau mau dihentikan, undang dulu yang mereka itu, supaya nanti Anda nggak diserang, diprotes. Nah, tapi akhirnya itu, dan diprotes sekarang itulah, itu kira-kira yang perlu saya luruskan. Jadi, Barreskrim tidak ada melanggar, dan ini karena keterbukaan daripada Polri untuk menjamin transparansi dan keadilan. Baik. Terima kasih banyak Pak Arianto dan Pak Hosinuddin sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa sebelah barat data Gaza, Palestina. Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri turut berduka atas meninggalnya Direktur RS Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Dan pemirsa, sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina.